Assalamualaikum teman-teman. Video pembelajaran kita kali ini adalah lanjutan dari materi organ peredaran darah manusia bagian 1. Organ peredaran darah manusia bagian 2. Kompetensi dasar dalam pembahasan ini adalah KD 3.4, yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Peserta didik mampu menjelaskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Penyakit pada organ peredaran darah. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi di mana aliran darah pada dinding arteri sering terlalu tinggi atau lebih tinggi dari tingkat normal. Tekanan darah dapat diukur dengan alat yang disebut dengan sphygmomanometer atau tekanan darah Manset. Kita tahu bahwa arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung untuk memasok jaringan dengan oksigen dan nutrisi. Jika seiring waktu tekanan darah tinggi terjadi, maka dinding arteri menjadi lemah dan membentuk pembesaran, atau bisa rusak dan pecah. Kerusakan kecil di dinding arteri dapat menarik zat tertentu dalam darah seperti kolesterol, lemak, dan kalsium sehingga membentuk tumpukan yang disebut plak. Aliran darah melalui arteri akan menurun dikarenakan membesarnya plak. Sel darah dapat menempel pada plak dan membentuk gumpalan padat atau pembekuan. Kerusakan arteri menyebabkan meningkatnya tekanan darah dan membuat jantung berdetak lebih kuat. Kerusakan arteri dan kurangnya aliran darah dapat menyebabkan kondisi seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Darah rendah atau hipotensi terjadi karena tekanan darah di dalam arteri rendah atau berada di bawah batas normal. Tekanan darah yang terlalu rendah bisa menyebabkan terhambatnya jumlah darah yang mengalir ke otak dan organ vital lainnya. Kondisi ini kemudian mengakibatkan gejala seperti kepala terasa pusing, tubuh terasa tidak stabil, bahkan bisa kehilangan kesadaran. Ada beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab hipotensi, misalnya kekurangan cairan tubuh, kehamilan, pendarahan, diabetes, dan lainnya. 3. Anemia atau kurang darah. Anemia merupakan kondisi yang terjadi karena tubuh kekurangan hemoglobin. Kebanyakan kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan zat besi atau vitamin B12 dan asam folat. Makanan yang mengandung zat besi antara lain sayuran berwarna hijau gelap, daging, hati sapi, dan beragam jenis biji-bijian, kacang-kacangan, juga kismis. Selain itu, anemia juga bisa disebabkan oleh pendarahan, kehamilan, kegagalan produksi sel darah, hingga penyakit ginjal kronis. 4. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyakit yang diakibatkan adanya penumpukan lemak dan kolesterol dalam dinding pembuluh darah, terutama di pembuluh arteri, sehingga menyebabkan pembuluh arteri mengeras dan dinding pembuluh tersebut kehilangan elastisnya. 5. Stroke.
Stroke terjadi ketika aliran darah di bagian otak tersumbat. Setelah beberapa menit saja, sel-sel otak yang kelaparan mulai mati. Biasanya otak menerima darah melalui dua pasang arteri utama yang bercabang ke jaringan otak untuk memasok sel-sel otak dengan aliran oksigen, glukosa, dan nutrisi yang diperlukan untuk fungsinya. Dalam salah satu jenis stroke, arteri di otak menyempit atau tersumbat total sehingga menghambat aliran darah normal. Penyumbatan dapat disebabkan oleh bekuan darah yang terjadi di arteri otak. Tersumbatnya aliran darah menyebabkan jaringan yang disuplai arteri menjadi kelaparan atau iskemik. Demikian pula pembengkakan yang disebabkan oleh bekuan darah yang terbentuk di tempat lain di tubuh dan berjalan ke otak. Darah yang mengumpal ini bersarang di arteri sehingga arteri menyempit dan menghalangi aliran darah. Jika terjadi hal demikian, maka harus mendapatkan pertolongan medis guna membantu meminimalkan cedera sel otak dan kematian. Jika seseorang mengalami stroke, pertolongan yang segera ditangani adalah pemberian obat untuk memecah gumpalan yang menyebabkan stroke atau melakukan operasi untuk melakukan resiko mengalami stroke lainnya. 6. Leukemia. Penyakit leukemia merupakan penyakit kanker darah yang diakibatkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih secara berlebihan. Pertumbuhan sel darah putih yang berlebihan ini pada akhirnya akan memakan sel darah merah dalam tubuh. 7. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Penyakit ini disebabkan karena darah kekurangan faktor dalam proses pembekuan darah, sehingga akan menyebabkan darah sukar membeku apabila terjadi luka terbuka. 8. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat suplai darah terhenti atau terputus dari jantung yang biasanya disebabkan oleh gumpalan darah atau penyumbatan pembuluh darah. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit pada peredaran darah. Melihat beberapa gejala dan kondisi penyakit peredaran darah, bisa ditarik kesimpulan bahwa penyakit terjadi karena beberapa hal, yaitu kurang bergerak, merokok, kelebihan berat badan, mengkonsumsi minuman beralkohol, stres berlebih, pola makan tidak tepat, dan faktor genetik. Cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancar peredaran darah. Sayuran berdaun hijau selain mengandung zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin, juga mengandung nitrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Untuk menunjang kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyumbatan oleh kolesterol, dapat mengkonsumsi ikan yang kaya asam lemak atau omega 3. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti bawang bombay, buah-buahan sitrus, yaitu lemon, jeruk nipis, jeruk bali, dan aneka jeruk lainnya, serta berbagai jenis buah beri adalah sumber antioksidan yang baik untuk melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. 2. Tidak merokok atau menghindari asap rokok. Menghindari merokok adalah salah satu kunci melancarkan peredaran darah. Rokok mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya. Salah satunya adalah nikotin.
Paparan nikotin pada tubuh dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Tiga, menjaga berat badan ideal. Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah, tapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh darah arteri. Akibatnya, berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. 4. Olahraga rutin. Olahraga secara rutin juga dapat meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan bekerja lebih efektif. Dan yang kelima, mengelola stres. Saat tubuh mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu. Stres memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat kita kelola. Demikian pembahasan materi organ peredaran darah pada manusia, teman-teman. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.